Biasa aja sih Kak, kayak biasanya macet tapi kayak nggak macet tapi ya gitulah. Macet tapi nggak macet, oke. Iya. Pertama-tama aku bakal jelasin dulu sesi konseling kita itu 15 menit. Lalu kalau sewaktu-waktu kamu tidak nyaman, kamu boleh walk out. Gak apa-apa, bilang aja nanti kita hadirin sesinya. Lalu sebelum kita mulai sesi, ini ada inform consent dan nomor kehidupan. Boleh dibaca dulu, kemudian diisi. Oke. Ya. Kamu sebelumnya kalau aku lihat waktu ngedaftar itu adalah kamu pengen konseling tentang self blame ya, yang berakar dari rasa guilt yang berlebih. Iya betul. Oke, kalau aku boleh tanya-tanya dikit nih, boleh ya? Boleh. Kamu tuh biasa guilt itu karena apa sih topiknya? Bentar ya Kak. Ya nggak apa-apa, take your time. Oke. Tunggu sebentar ya Kak. Kayaknya terlalu terburu-buru ya, rasanya aku semangat banget nih. Aku bentar ya, aku izinin dulu. Ya nggak apa-apa, santai aja. Gini maksudnya Ama kerjaan is. Sorry. Iya. Lagi kayaknya musim-musim ini ya, apa namanya, perubahan musim, jadi agak prone to penyakit. Gak apa-apa Kak, aman kok. Iya. Jadi kalau tadi kita bahas itu bisa apa ya ngomongnya, topik keren banget ngomongin topik tentang apa sih kamu biasa ngerasain guilt? Paling kalau pas aku ngelakuin kesalahan sih Kak, biasanya kayak aku ngelakuin kesalahan nih, atau nggak kayak aku mikir kayak harus aku nggak ngelakuin ini, atau nggak kayak misalnya nih Kak, kan aku kan baru dapat nilai ujian UTS aku kan. UTS aku ternyata nilainya mungkin cukup jelek, karena kayak aku nggak expect aja nilainya jelek ya. Aku mikir kayak wah gila kok aku bodoh banget gitu, kayak aku kayak wah gila, maksudnya aku harusnya bisa lakuin yang lebih bagus gitu, karena aku yakin kalau bisa aku lebih belajar yang rajin mungkin aku kayak lebih bisa dapetin yang bagus gitu, nggak dapet nilai yang kayak aduh kayak ceker ayam gitu Kak. Berarti bolehkah aku asumsikan bahwa most of the time guilt kamu ini topiknya atau berakar dari masalah pendidikan? Nggak juga sih Kak, biasanya kayak bisa masalah pendidikan, keluarga, pokoknya kalau misalnya aku ngelakuin salah tuh aku mikir kayak sebenarnya itu emang salah aku, kayak aku tuh emang gak berguna dan lain-lain. Aku mikir kayak hidup aku tuh emang gak ada apa ya, kayak gak ada manfaat dan tujuan hidupnya Kak, sumpah. Jadi pendidikan, keluarga, pekerjaan mungkin? Aku gak kerja sih Kak. Oke, berarti lebih ke dua topik ini ya. Iya. Oke. Kalau boleh aku tahu, kamu tuh skala guilt-nya itu, merasa bersalahnya tuh biasa itu di 1 sampai 10 berapa? Jujur kurang tahu sih Kak, soalnya aku lebih ke apa ya, iya sebenarnya aku ngerasa bersalah banget sih, cuman kalau misalnya untuk di rating mungkin 10 kali ya, karena aku bener-bener kayak mikirin terus Kak, kayak aduh mungkin aku salah gitu loh, kayak aku pusing banget Kak jujur. Dipikirinnya itu bisa berhari-hari atau mungkin dalam jangka waktu yang lebih singkat? Jujur lumayan lama sih Kak, kayak ya 1-2 bulan itu, apalagi kalau misalnya masalahnya gede banget. 1 sampai 2 bulan biasanya. Ya waktu itu kan pernah keamarahan sama mama Kak, tuh kayak aku jadi pusing karena kayak aku kan waktu itu kan pernah tuh kayak jadi kan aku kan di rumah sendirian, habis itu mama aku nitip kayak tolong ya beresin rumah, terus habis itu aku tuh bener-bener kayak ngejain tugas terus kan sekarang itu, terus kayak aku nggak sempat, lalu mama aku kayak
ngapain aja seharian di rumah gitu. Mama aku pulang, maksudnya kayak mama aku kayak lihat masih berantakan, terus mama aku nanya kayak ngapain aja seharian gitu kan. Aku bilang kayak aku habis nugas lah. Terus mama aku langsung ngomong gitu kayak emang nggak bisa spend time dikit aja untuk kayak beres-beres gitu. Terus aku bilang kayak nggak bisa, bener-bener nggak handle gitu. Terus mama aku kayak nyalain aku ya aku jadi kayak ini juga sih, aku juga bodoh juga sih, kayak aku nggak bisa manage waktu aku gitu loh. Kayak kan bisa ya sekalian kayak nugas, habis itu kayak 5 menit kayak buat itu tuh kayak beres-beres, nyapu dan lain-lainnya. Tahu kan mungkin aku kayaknya bego kan, dan nilai aku jelek. Itu mungkin emang iya, kamu mungkin kayak gak bisa nge-manage waktu, tapi bukan berarti kamu bego. Lebih kayak karena kamu udah overwhelmed dengan tugas itu kan, kamu jadi fokusin misalnya yang penting itu selesai satu tugas dulu. Itu udah bagus, karena kamu jadinya nggak ngelakuin beberapa hal dalam satu waktu. Karena kalau yang ada, kamu mungkin bakal lebih stres, semuanya yang ada nggak kekejar. Kamu udah ngerjain satu, at least ada satu yang selesai, itu bagus. Tapi mungkin kalau emang waktunya nggak kekejar gitu ya, istilahnya kita bilang, kamu nggak ada saudara lain kan untuk maksudnya kayak nge-backup tugas kamu di rumah, bersih-bersih rumah gitu? Nggak ada sih kak, soalnya aku anak tunggal. Oke. Berarti emang harus kamu yang ngelakuin ya? Iya, sebenarnya memang aku biasa aja sih, kayak misalnya kayak nilai dan lain-lain, cuman aku kayak kepikiran aja. Kayak pernah nggak sih kak kalau misalnya kakak kayak nggak dituntut apapun, jadi kayak lebih kayak nggak enakan gitu. Betul. Iya kan, daripada dituntut, kalau dituntut kan jadi lebih malas ya. Tapi kalau misalnya ngerti tuh kayak udah capek deh. Tapi emang tugasnya deadline-nya di hari itu kah? Iya kan, iya soalnya emang mungkin agak numpuk sih kadang, kayak dosennya tuh ngusulin gitu kak, kayak tiba-tiba dimajuin gitu. Dan di weekend lagi. Aku pusing banget kak jujur. Jadi emang ini ya, karena tugasnya mepet juga, terus kamu diminta bantuan untuk ngerapin rumah gitu ya. Kamunya nggak bisa ngelakuin 2 hal dalam satu waktu. Oke. Ya kenapa ya kak, kayak aku tuh selalu jelek, kayak aku udah belajar kan, tapi aku selalu jelek, kayak aku bingung apa otak aku yang terbatas ya. Lebih ke mungkin cara belajarnya mungkin bisa ngubah di itu. Kamu bisa belajar tuh gimana sih caranya? Aku tuh biasanya belajar ini sih, kayak aku tuh jujur ya kak, aku tuh kalau misalnya di kelas tuh aku kayak sering bertanya, kayak aku juga aktif. Tapi teman apa kayak aku juga ngerti, terus kayak tapi pas kayak ujian itu pasti kayak nilai aku tuh selalu jeblok. Aku nggak tahu itu kayak, aku nggak tahu dosennya itu emang kayak soal itu atau yang kayak nggak bisa kak, pusing. Oke, itu valid sih, rasa kesannya itu valid. Oke. Tapi biasa kalau aku boleh tahu, kamu kan suka bilang self blame selama 1-2 bulan. Biasa tuh apa sih yang kamu lakukan ketika rasa blaming itu lagi muncul? Ya udah, lagian juga salah aku juga. Maksudnya nggak bisa dipungkiri loh kak, kayak masa aku pengen bilang kayak ini salah orang atau nggak salah yang lain gitu, kayak buat apa, jadi kayak emang aku yang salah gitu. Terus kayak aku juga capek juga kan, kayak aku udah capek sama diri aku sendiri, masa aku kayak ngomong-ngomong ke orang lain. Jadi kamu pendam ke diri sendiri aja gitu ya? Iyalah kak, kalau misalnya ngomong ke orang lain ngapain kak, nggak berguna juga kan, salah sendiri juga. Tapi ini kamu melakukan langkah baru sih menurut aku. Kamu udah capek self blame, akhirnya kamu datang ke sini gitu kan. Itu udah langkah baru. Jujur aku direkomendasi sama teman aku sih kak. Dia tahu dari mana kalau boleh tahu? Jadi aku punya teman dekat namanya Keisha. Aku tuh sering ngomong gitu ke dia, terus dia bilang kayak tolong lah jangan self blame terus, coba dia lo kayaknya harus coba ke psikolog atau psikiater. Dan terus aku bilang kayak ngapain ke psikiater anjir, aku juga maksudnya masalah aku juga gak bakal selesai. Kayak kan masalah dari dia, aku yang harus benerin diri tuh aku
Tapi akhirnya kamu tetap datang ke sini gitu ya. Iya. Oke. Iyalah Kak. Gitu. Kalau kalimat yang biasa terulang-ulang di benak gitu ketika self blaming, mungkin boleh dikasih tahu ke aku. Aduh, kenapa ya kayak gitu terus, kenapa ya gini terus, kenapa aku harus salah terus. Maksudnya gini loh Kak, kayak bisa gak sih aku tuh kayak ngelakuinnya satu hal yang benar gitu. Oke. Kayak aku selalu gagal gitu loh dalam berbagai hal, kayak aduh, goals aku kayak tidak apa ya, kayak hidup aku jadi tidak tidak ada meaningfulnya sebenarnya. Oke. Kamu kan tadi bilang goals ya. Kalau kita balikin ke 1 menit yang lalu. Tapi menurut kamu itu untuk orang-orang lain diterapkan ke orang lain gitu ya? Misalnya ke aku nih, standar itu realistis gak sih? Ya, Apakah wajar? Wajar sih Kak, karena aku bikin standar sendiri ya. Kayak aku tuh harus kayak lebih pinter lah, habis itu aku juga harus baik ke orang lah dan lain-lain. Karena kayak aku nggak mau kelihatan kalau misalnya aku tuh kayak orang bodoh atau nggak kayak orang yang kayak kurang lah Kak, kalau misalnya dia depan orang lain gitu. Oke. Standar pinter kamu apa sih? Dapat nilai bagus. Nilai bagusnya berapa? 80 ke atas. Soalnya kemarin aku tuh dapetnya 60 Kak. 60 cuma aku jelek banget. Kayak aku nggak pernah Kak dapet 60 jujur aja. Aku tuh sangat dapat kayak 70 paling kecil mungkin. Tapi 60. Jadi menurut kamu itu standar yang realistis? Iya, karena kayak kan ini kan dinilai kan nggak cuman pas UAS doang kan, tapi nilai tugas-tugas juga. Tapi nilai nilai UAS itu kan yang lebih berbobotnya banyak kan. Betul. Jadi kayak ya udah aku kayak belajar kayak sebelum aja tugas rajin nanya, tapi kalau misalnya UAS aku jeblok gitu. Kayak ya udah nggak bakal ngaruh apa-apa juga. Menurut kamu itu berarti standar yang realistis untuk orang-orang dapat nilai di atas 80 dengan situasi yang dimana kamu juga harus handle pekerjaan rumah sendirian gitu ya. Iya. Lalu aku nggak tahu kesibukan kamu apa, tapi kamu ngerasa itu standar realistis. Oke. Perlu sebenarnya aku nggak kita belum ngulik lebih jauh. Kita bisa ngulik lebih lanjut itu di mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi, tergantung kamu free-nya di kapan ya. Aku sih berharap kamu mau ngelakuin sesi lanjutan, tapi kalau kamu nggak mau, aku nggak bisa maksa. Cuman yang pernah aku bilang, jadi gini, guilt itu ada 2 jenis, rasional dan irasional. Yang dimana kalau guilt rasional itu adalah kamu ngerasa oh iya ini wajar kamu lakuin karena kamu ngelakuin kesalahan atau sebagainya. Lalu ada juga yang sebenarnya tuh dia nggak ada bukti yang mendasar. Jadi aku bukannya ngomong kamu irasional, tapi kan kalau ngeliat dari sudut pandang kamu itu tuh kamu sibuk ngelakuin pekerjaan kuliah kamu dulu. Bagaimanapun juga kamu prioritas kamu sekarang adalah kuliah, betul? Pekerjaan rumah bisa kamu lakukan, anggap deadline-nya jam 11 malam. Kamu bisa ngelakuin itu setelah jam 11 malam kan, setelah kamu kumpulin. Jadi sebenarnya apa ya, self blaming yang terlalu berlebihan kayak gini tuh menurut aku agak, maaf ya bisa aku bilang agak irasional. Kenapa kamu ngerasa self blaming? Sebenarnya banyak orang yang ngelakuin self blaming kayak gini karena ngerasa dengan kamu nge-blaming diri sendiri, at least ada seseorang yang bisa kamu salahin. Kamu ngerasa situasinya lebih terkontrol. Nah, self blame ini adalah karena pola pikir. Jadi kalau aku bisa bilang harapan aku, kita nggak usah ngomong aku sebagai konselor deh. Aku sebagai temen yang dengerin kamu cerita selama 1 sesi ini, cuma bisa berharap kamu jangan self blame terlalu berlebihan. Mungkin kamu bisa lebih komunikasiin ke orang tua kamu, kayak jangan emosian ya, tapi kayak lagi di waktu luang atau apa, kamu ngomong sama orang tua kamu, "Mah, sekarang kan aku kuliah, aku ada tanggung jawab ke mama dan papa
karena udah membiayai aku kuliah, aku pengen nilai aku bagus. Tanggung jawab aku adalah sebagai anak adalah di situ ya kan. Kebetulan tugas ini deadline-nya mepet di hari ini juga, misalnya jam 11 malam. Boleh nggak kasih aku kesempatan, kasih aku waktu luang sampai jam 11 malam itu untuk aku kerjaan kuliah dulu, lalu setelah itu aku baru ngerapiin rumah. Ini aku pakai contoh dari salah satu yang kamu kasih tadi ya. Gak apa-apa kan? Gak apa. Ya, jadi gitu. Tapi kalau emang harus dirapihin, misalnya ada tamu, sebelum jam 11 malam itu ada tamu yang mau datang, boleh nggak kalau gitu kita bagi tugasnya, jangan aku yang kerjain doang, biar maksudnya waktunya juga lebih selesai, lebih cepat gitu kan, efisien. Akunya juga bisa melakukan tanggung jawab aku sebagai mahasiswa. Menurut aku kayak gitu. Jadi aku sih cuma bisa bantu di itu aja. Keputusan kan di kamu, apakah kamu mau mengkomunikasikan atau tidak ke orang tua. Tapi ya aku sih berharap kamu jangan self blame berlebihan, karena self blame berlebihan itu pastinya bakal nyiksa kamu tersendiri, apalagi kamu tipikal orang yang mendem ke diri sendiri ya. Iya, paham. Ya, jadi gitu. Gak apa-apa, self blame itu kadang-kadang wajar, kita nggak bisa nge-handle gitu, kita nggak bisa kontrol apakah kita mau self blame atau enggak. Tapi aku rasa kamu bisa punya kontrol di durasi berapa lama self blame itu terjadi. Jadi boleh, nggak apa-apa, kamu sehari 2 hari nggak apa-apa self blame, tapi habis itu kamu harus bangkit, kamu harus istilahnya apa ya, bisa nge-handle itu. Kamu komunikasi ke orang-orang yang, sebentar, aku nggak bisa ngomong itu PIC, itu terlalu organisasi banget, tapi istilahnya untuk orang-orang yang terlibat, kira-kira begitu. Boleh ya gini ya? Ya. Aku rasa kita sesinya udah selesai. Aku harap kita bisa ketemu lagi 2 minggu lagi. Tapi ini bukan paksaan, bukan apa, tapi aku ini saran aja, ajakan ya. Ya, makasih ya Kak. Terima kasih ya Gil. Ya Kak. Kalau masih mau tidur gak apa-apa. Enggak. Makasih Kak. Ya. Ya Allah, Salin baik sekali. Lagi. Wes, ini gue isi dulu.